Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, para pecinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang masih Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk talabul ilmi tafaqquh fiddin, meraih di antara warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan keimanan, keistiqomahan dalam mengarungi kehidupan ini biidnillahi ta'ala. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi bayani as-sunanil yaumiyah, yang mana kitab ini berisi penjelasan tentang tuntunan-tuntunan amalan sunnah sehari-hari yang bersandarkan kepada Al-Quran dan sunnah yang sahihah dari Nabi SAW. Di mana kita sudah sampai pada pembahasan yaitu di antara sunan-sunan, yaitu sunnah-sunnah yang merupakan sunnah al-mu'aqqatah, sunnah yang terkait dengan waktu. Maka di sini kita sudah masuk pada pembahasan sunnah ketika waktu maghrib. Ya, waktu yang keenam, ya, sunnah-sunnah di waktu maghrib. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, yaitu adalah ketika di waktu maghrib dianjurkan bagi kita untuk menahan anak-anak, ya, menutup pintu, dan juga sambil membaca Bismillah. Maka di sini kita akan masuk pada sunnah yang ketiga ketika masuk di waktu maghrib. Al-amru thalis, sunnah yang ketiga adalah salatu raka'ataini qablal maghribi, yaitu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat maghrib. Ya, salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala wa iyana, li hadithi Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu. Sunnah yang satu ini adalah berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, semoga Allah meridai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Sallu qabla al-maghribi, sallu qabla salatil maghrib." Sallu qabla salatil maghrib. Beliau memerintahkan, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Qala fi salisati, pada kali yang ketiga beliau menambahkan, liman sya'a, bagi siapa yang ingin, bagi siapa yang mau. Karahiyata ayyatakhidahan nasu sunnatan, karena beliau takut hal ini dijadikan sebagai suatu sunnah. Ya.
Wa aidan hadis Anas radhiyallahu anhu. Begitu pula di dalam hadis yang lain yang menunjukkan disunahkannya salat 2 rakaat sebelum maghrib ini, yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya 'indal maghribi. Sungguh aku melihat dulu, ya. Sungguh aku telah melihat dahulu itu para pembesar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi para sahabat yang senior. Yabtadiruna sawariya, mereka itu berebutan, bersegera untuk mengambil posisi di tiang-tiang masjid ketika sholat maghrib. Ya. Artinya mereka itu berusaha mengambil sutroh. Karena kalau sholat itu dianjurkan untuk mengambil penghalang. Adanya penghalang biar ketika ada orang lewat bisa kita cegah. Ada batasannya. Kalau lewat di depan sutroh tersebut tidak ada masalah. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya para sahabat dulu ketika masuk maghrib itu mereka ketika di masjid mereka segera berebutan untuk meraih tiang-tiang itu untuk sholat sebelum maghrib. Gitu. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Begitu pula dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna bil madinati fa idza adzana al muadzinu li salatil maghribi ibtadarus sawariya fayarka'una rak'ataini hatta innar rajulal ghariba la yadkhulul masjida fayahsibu anna salata qad sulliyat min kasrati man yusallihima. Kata Anas bin Malik dalam riwayat yang lain disebutkan, dahulu kami ketika di Madinah, apabila muadzin sudah mengumandangkan adzan untuk sholat maghrib, maka kami pun para sahabat segera mencari tiang-tiang di masjid. Fayarka'una rak'ataini, maka masing-masing pun sholat 2 rakaat. Ya. Hatta innar rajul al-gharib, sampai kalau ada orang yang bukan orang Madinah gitu datang masuk ke dalam masjid, maka bisa jadi dia itu menyangka, oh ini sudah dimulai sholat maghribnya begitu. Ya. Kenapa? Min kasrati man yusallim, karena banyaknya para sahabat yang melaksanakan qobliyah maghrib di masjid saat itu. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian kata penulis di sini, wa yabtadiruna ayyusari'un, yaitu saling berlomba menuju tiang-tiang. Ila sawari liyaj'aluha sutratan. Kenapa para sahabat berusaha mencari tiang-tiang di masjid? Yaitu untuk menjadikannya sebagai sutroh. Sutroh adalah penghalang ketika kita sholat. Ya. Sehingga kalau ada orang lewat di depannya tidak mengapa. Ya. Kemudian wa fi hada bayanu muhafadzatihim ala ittikhadis sutroh. Hal ini menunjukkan bagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabat itu tetap berusaha untuk menjaga sutroh, untuk mengambil sutroh ketika sholat itu. Ya. Karena di sini posisinya di masjid. Di masjid pun tetap para sahabat rebutan mencari tiang untuk jadi sutroh. Menunjukkan memang itu adalah sunnah dan bagaimana dulu para sahabat berusaha untuk menjaga sunnah itu. Ya, meskipun di masjid cari tiang atau yang lainnya, tembok dan sebagainya yang bisa untuk menjadi sutroh. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim sebagai rahmat beliau, wa fi sahihaini an Abdullah al-Muzani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah al-Muzani semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi tsalitsah, pada kali yang ketiga beliau bersabda, liman syaa, bagi siapa yang mau, bagi siapa yang ingin. Karahata an yatakhidahan nasu sunnatan, karena beliau takut nanti orang-orang menjadikannya sebagai sunnah. Ya. Wa hadha huwa shawab,
annahuma sunnatani mandubun ilaihima, dan inilah yang benar, yaitu bahwasannya 2 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sunnah, ya, hukumnya sunnah yang dianjurkan kita untuk melaksanakannya. Walaisata bisunnatin ratibah, dan maksudnya sunnah di sini bukanlah sholat sunnah rawatib seperti sholat sunnah rawatib lainnya. Ya. Artinya apa? Artinya di sini Al-Imam Ibnul Qayyim beliau membedakan, ya, sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu bukanlah sholat sunnah rawatib, ya. Tapi dia adalah sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat begitu. Ya, meskipun di antara para ulama lain menyebutkan ini maknanya adalah sholat rawatib, ya, termasuk sholat qobliyah maghrib, tapi bukan yang termasuk yang muakkadah, bukan yang termasuk ditekankan, ya. Wa aidan yusannu sholatu raka'ataini baina kulli adanin wa iqamah. Begitulah dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Wa sawa'un kanat hatani raka'atani ratibah kal fajri wa dhuhri, ya. Baik, ya, sholat-sholat fardunya itu adalah sholat-sholat yang memiliki sholat rawatib seperti sholat subuh, ya, ada qobliyahnya, sholat duhur pun ada qobliyahnya, ya. Fa innahu yakfi bi sholatihi ratibah an hataini raka'ataini, maka kalau sudah melaksanakan sholat rawatib qobliyah tadi, sholat subuh, subuh dan duhur tadi, maka itu sudah mencukupi, ya, tidak perlu melaksanakan sholat antara adzan dan iqamah tadi. Au ka'an yakuna jalisan fil masjidi thumma adzana al-muadzinu li sholatil asr. Atau misalnya seseorang dia sedang duduk-duduk di masjid, kemudian muadzin mengumandangkan untuk sholat asar, ya, atau untuk sholat isya. Fa inna minas sunnati an yaqum wa yusalli raka'atain, maka sunnahnya adalah setelah adzan itu, ya, kita berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat. Wajah dulu alih yang menjadi dalil dasar bagi hal ini adalah hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, baina kulli adzanaini salatun. Antara 2 salat, ya, antara 2 adzan itu ada salat. Antara 2 adzan, ya, pada setiap 2 adzan, maksudnya 2 adzan di sini adalah adzan dan iqamah. Ya, baina kulli adzanaini, di antara setiap 2 adzan salatun itu ada salat sunnah yang bisa dilakukan, ya. Qalaha thalathan, beliau mengulangi sampai 3 kali. Qala fi tsalisah, pada kali yang ketiga beliau menambahkan liman syaa, bagi siapa yang mau. Artinya bukan wajib, ya. Wala syakka anna raka'ataini qabla al-maghribi au baina kulli adzanaini laisat muakkadatan. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya 2 rakaat sebelum maghrib ini, ya, ataupun 2 rakaat antara adzan dan iqamah ini, ya, itu bukanlah salat sunnah yang ditekankan kataki di sunnah rawatib, seperti salat-salat rawatib, ya, yang muakkadah, ya, seperti, ya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini ditekankan, ya. Nah, adapun 2 rakaat sebelum maghrib, ya, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum isya, maka ini bukanlah termasuk yang ditekankan seperti yang muakkadah tadi. Makanya di antara para menyebutkan ini adalah salat-salat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan. Wa inna matutraku ahyanan, oleh karena itu, ya, boleh kadang-kadang ditinggalkan. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsalitsah, oleh karena itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kali yang ketiga, liman syaa, bagi siapa yang ingin. Ya, jadi tidak ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda liman syaa, bagi siapa yang ingin, monggo silahkan. Karahiyata an yattakhidhahan nasu sunnatan, beliau takut manusia menjadikannya sebagai sunnah. Maksudnya adalah dianggap seperti sunnah muakkadah, gitu. Ya, ini yang dijelaskan oleh
penulis dan juga tadi dijelaskan menurut penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi itu sunnah yang ketiga adalah sholat sunnah qabliyah maghrib. Ya, ada di antara para ulama menyebut ini juga adalah sholat rawatib. Ya, karena definisi sholat rawatib adalah sholat-sholat sunnah yang mengiringi sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Ya. Namun di sini penulis menjelaskan bahwasanya itu bukan sholat rawatib. Ya. Adapun yang rajih wallahu ta'ala alam, ya, bahwasanya ini termasuk sholat-sholat sunnah rawatib, tapi yang ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan. Ya. Yang tidak, penekanannya tidak seperti sholat-sholat sunnah yang muakkadah, yang benar-benar ditekankan dengan pahala-pahala khusus, keutamaan-keutamaan khusus. Kemudian al-amru rabi, ya, sunnah yang keempat pada waktu maghrib ini adalah yukrahun naumu qoblal isya, yaitu dimakruhkannya tidur sebelum isya. Artinya ya jangan tidur sebelum isya. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu an yuakhiral isya'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu itu menyukai untuk mengakhirkan salat isya. Qala wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditha ba'daha. Dan juga dahulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membenci tidur sebelum isya dan berbicara atau ngobrol setelah isya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Artinya ini adalah amalan ketika setelah selesai sholat maghrib, yaitu jangan tidur. Ya. Begitu pula ya menunggu waktu isya. Ini dibenci oleh Nabi alaihissalam. Apa sebabnya dibenci? Ya. Wal illatu min karahatin naumi waqtal maghribi ay qabla al-isya. Yang menjadi penyebab kenapa tidur sebelum maghrib, ya, atau tidur sebelum isya ini, ya, atau di waktu maghrib ini dibenci, sebabnya adalah li'anna fi naumihi sababun fi tafwitis salatil isya. Karena dengan seseorang itu tidur, itu bisa menyebabkan dia kehilangan salat isya, ya, bisa bablas, gitu. Dan juga bisa menyebabkan seseorang itu biasanya, misalnya kalaupun dia terbangun setelah maghrib, ya, maghrib isya dia bangun, ya, maghrib tidur, kemudian isya bangun dia sholat, maka itu menyebabkan dia sulit tidur, sehingga dia akan begadang, sehingga ya akhirnya biasanya menyebabkan dia tidurnya malam, ya, akhirnya banyak keutamaan-keutamaan yang terlewatkan, seperti kadang sholat malamnya pun tidak, ya, akhirnya sholat subuhnya nanti juga terlambat, begitu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membenci hal itu, ya, beliau meninggalkannya ketika waktu maghrib, maka itu jangan tidur terlebih dahulu, ya. Jadi itu adalah amalan-amalan sunnah ketika waktu maghrib, ya. Jadi ada 4. Yang pertama tadi adalah menahan anak-anak, ya, di waktu masuknya waktu maghrib, kemudian menutup pintu-pintu, ya, menutup bejana-bejana, ya, dan juga kemudian yang ketiga melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang keempat adalah tidak tidur sebelum isya. Maka selanjutnya kita berpindah kepada waktu yang terakhir, ya, waktu yang ke-7, yaitu adalah waktul isya, ya, ketika masuknya waktu sholat isya. Fihi iddatu umurin, maka pada waktu isya ini ada beberapa sunnah, diantaranya yang pertama adalah yukrahul hadisu wal mujalasatu ba'daha, yaitu dibencinya untuk banyak-banyak berbicara, ngobrol, ya, kemudian kongko-kongko setelah sholat isya. Ya. Tentu saja ini adalah ketika di situ tidak ada hajah dan justru bisa melalaikan, ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kedaruratan di situ, maka ya itu dibenci. Tapi kalau memang ada hajah, ada kebutuhan, memang diperlukan, maka tidak mengapa.
Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami sebagai dari beliau ya, yang telah kita baca tadi. Wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditha ba'daha. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membenci tidur sebelum maghrib atau sebelum isya dan banyak-banyak ngobrol berbicara setelah isya. Wala yukrahu an yatahaddatsal insan ba'dal isya in kana fi talabil ilmi. Dan tidak mengapa, tidak dibenci ya seseorang dia ngobrol-ngobrol meskipun setelah salat isya apabila dalam masalah menuntut ilmu agama boleh. Ya. Untuk menjelaskan, ya, belajar ilmu agama, bertanya boleh. Au amalin fi masalihil muslimin, atau membahas suatu perkara untuk maslahat dan kebaikan kaum muslimin, kebaikan ya umum masyarakat, ya. Maka ini boleh, ya, sebagaimana Rasulullah SAW kadang bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar tentang ya begadang mereka untuk membahas maslahat bagi kaum muslimin. Awi syugli, atau memang karena terkait dengan pekerjaan, kesibukan kita yang memang harus dikerjakan pada saat itu, maka ya harus berbicara ya masalah itu, maka tidak mengapa. Ya. Atau yang lainnya adalah au musamarati ahlin wa dhaifin wa nahwi, ya. Atau untuk mengisi waktu dengan keluarga atau ada tamu, ya. Dan yang semisalnya, artinya ketika memang di situ ada maslahat, ada kebutuhan, ada hajah, ataupun ada sesuatu yang darurat, maka tidak mengapa. Tapi apabila tidak ada, ya, hanya ya ngobrol ngarul ngidur, ya begadang tanpa ada gunanya, maka saat itu termasuk yang dibenci oleh Nabi SAW. Ya, karena tadi ditakutkan nanti dia ngobrol-ngobrol, akhirnya tahajudnya enggak, ya subuhnya juga bablas dan seterusnya. Wajah dulu alaihi, yang menjadi dalil dasar bagi hal ini, yaitu yang pertama adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimina wa ana ma'ahuma. Dahulu Rasulullah SAW begadang bersama sahabat Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, membahas tentang perkara di antara perkara yang terkait dengan kaum muslimin. Wa ana ma'ahuma, dan aku pun ikut bersama mereka berdua. Jadi tiga ini musyawarah sampai malam, rapat sampai malam, ya, membahas tentang maslahat kebaikan bagi kaum muslimin. Ya, maka ini menunjukkan boleh bergadang ya jika memang ada maslahatnya. Begitu juga dalam hadis lain disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bittu fi baiti Maimunah lailatan wan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha." Saya pernah menginap di rumah Maimunah, bibinya Abdullah bin Abbas, ya, pada suatu malam. Dan saat itu Nabi SAW sedang bagian menginapnya adalah di tempatnya Maimunah, ya, di salah satu istrinya. Li'anzura kaifa sholatu Rasul sallallahu alaihi wasallam bilail. Dan Ibnu Abbas ini sengaja tidur di rumah bibinya, ya, karena dia ingin melihat bagaimana sih sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Subhanallah. Ya, Ibnu Abbas masih kecil, ya. Masih kecil, ya, mungkin 7 tahun begitu, ya. Itu sudah pengen belajar, ya, ke rumah bibinya, pengen melihat Rasulullah SAW, ya, bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, pengen tahu, ya, ingin belajar nanti bangunnya jam berapa, sholat malamnya seperti apa. Luar biasa, ya. Ingin tahajud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahaddasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ahlihi sa'atan summa raqad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ngobrol dulu dengan istri beliau, ya, selama ya beberapa waktu, ya, cukup lama. Kemudian setelah itu beliau pun tidur. Ya, ini menunjukkan boleh saja ngobrol-ngobrol setelah isya, ya, jika memang hal itu adalah dibutuhkan, ada maslahat dengan keluarga, boleh. Ya. Adapun jika tidak ada maslahat, tidak ada hajat, tidak ada kepentingan yang mendesak, maka saat itu ya, ini termasuk yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasababul karah wallahu alam, ya, adapun sebab kenapa kau dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anna naumahu yata'akharu, karena orang yang banyak ngobrol itu akan menyebabkan tidurnya itu pun
terlambat. Fayakhafu minhu tafwitus subhi an waqtiha. Maka ditakutkan dari hal tersebut nanti dia akan kehilangan subuhnya. Ya, terlewat dari waktunya. Au an awwaliha, atau bahkan terlambat dari waktu awal waktunya. Ya, sehingga mepet-mepet belakang begitu. Ya. Au yafutuhu qiyamul laili mimman ya'caduhu, atau bahkan dia kehilangan waktu sholat malamnya bablas. Ya. Apalagi jika dia biasanya rutin, ya. Gara-gara ngobrol-ngobrol semalaman akhirnya tidak melaksanakannya. Nah, ini ya disayangkan. Walidadamman Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulul ladzi yanamul laili kullah hatta yusbi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela seseorang lelaki yang tidur ya sepanjang malam sampai subuh. Wala yaqumu li sholatil lail, dan tidak bangun untuk salat malam. Sebagaimana datang di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Dzukira inda Rasul sallallahu alaihi wasallam rajul nama lailatan hatta asbaha." Pernah disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada seorang laki-laki yang tertidur pada suatu malam, ya semalam penuh sampai subuh. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Dzakara rajulun balas syaitanu fi udunaihi." Itu orang, dia adalah setan, ya syaitan mengencingi kedua telinganya. Ya, aqala fi udhin, mengencingi telinga lelaki tersebut. Nah, ini artinya adalah celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu disitulah sebab kenapa kok dibencinya tidur atau berbicara setelah Isya, karena bisa menyebabkan terlewatnya banyak keutamaan, diantaranya adalah sholat malam. Wal maksudu anna sababa karahatil hadisi ba'dal isya'i li ghairi hajah. Dan yang dimaksud bahwasannya sebab dibencinya berbicara setelah Isya itu adalah yang tanpa hajah, tanpa ada keperluan sebenarnya. Lianau sababun fi tafwiti qiyamil lail, karena itu menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk sholat malam. Warubbama sholatul fajri, bahkan bisa jadi bablas juga sholat subuhnya. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yanha anis sahar, dan dahulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau pun melarang dari yang namanya bergadang. Wa yadribun nas ala dzalika, bahkan beliau memukul orang-orang yang bergadang. Ya. Ibaratnya kayak ya PPKM begitu ya, pembatasan begadang begitu, ya. Maka beliau mengingatkan, bahkan dipukuli oleh Umar agar mereka pulang tidur cepat nanti sholat malam begitu, ya. Wa yaqul, Umar pun ya sambil memukuli orang, mengingatkan orang-orang itu, mengatakan, asamaran awal lail wa nauman akhirah, ya. Apakah kalian ini mau begadang di awal malam, akhirnya nanti di akhir malam kalian tertidur, ya tidak bangun, ya. Ini dicela oleh Umar bin Khattab. Jadi ini perkara yang pertama ketika Isya, ya, yaitu adalah dibencinya ngobrol-ngobrol setelah Isya. Kemudian perkara yang kedua, al-afdalu fi salat al-isya an yuakhir, yaitu salat Isya afdalnya adalah diakhirkan waktunya. Malam yakun fi dzalika masyaqqatun al mu'minin, ya, itu yang lebih baik adalah diakhirkan, tapi syaratnya selama itu tidak memberatkan kaum muslimin, ya, tidak memberatkan para makmumin. Fal afdalu ta'khiruha ila akhiri waqtil isya, maka yang lebih utama adalah mengakhirkan waktunya, ya, hingga apa? Hingga sampai akhir waktu sholat Isya. Wa hadha ta'khiru yushtaratu fihi mura'atul ma'mumina wa ahwalihim, ya, dan disyaratkan kalau kita ingin mengakhirkan sholat Isya ini, ya, di akhir waktunya, maka disyaratkan tetap dengan memperhatikan keadaan para makmum, ya, keadaan mereka. Jangan mereka justru ada kesibukan maka diakhirkan, akhirnya mereka kebingungan, jangan, ya. Maka tetap memperhatikan keadaan manusia, jika semua dalam keadaan siap, ya, tidak ada
keluhan, tidak ada fitnah, maka di akhiran itu memang lebih utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya ketika malam hari malam sekali baru beliau keluar mengimami para sahabat. Para sahabat bahkan sudah banyak yang tertidur saking malamnya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innahu la waktuha, ya. Sungguh inilah waktu yang terbaik untuk sholat isya itu sebenarnya. Ya. Jadi itu. Ya, sunnah yang kedua adalah yang afdol, yaitu sholat isyaknya diakhirkan. Ya, ini memang khusus karena memang ada dalil khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau memang mengatakan waktu yang terbaik itu bagi isya adalah diakhirkan. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan hal ini, ya dalilnya adalah pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "A'tama Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya pada suatu malam. Hatta dhahaba 'amatul lail, sampai ketika beliau itu sudah lewat waktu yang panjang di malam hari. Tapi beliau belum keluar. Hatta nama alul masjid, sampai para sahabat yang nunggu di masjid itu sudah pada tertidur. Summa kharaja, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya. Para sahabat langsung pada bangun, bahkan ada yang sudah ngorok langsung bangun, ya langsung sholat, ya. Summa kharaja fa shalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar beliau, beliau pun langsung memimpin sholat. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sungguh inilah waktunya yang terbaik sebenarnya. Ya, seandainya saja aku tidak memberatkan umatku, maka ini akan aku tetapkan. Ya, pengennya adalah Isya itu memang baiknya diakhirkan. Kemudian dalil selanjutnya yaitu hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, yang mana di dalamnya disebutkan wal isya'a ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yuajjilu. Adapun salat Isya maka kadang-kadang diakhirkan, kadang-kadang disegerakan. Wa kana idza ra'ahum qad ijtama'u ajjala. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat para sahabat itu sudah ngumpul banyak, langsung beliau mulai. Wa in ra'ahum qad abta'u akhara. Tapi kalau dilihat baru sedikit yang datang, maka beliau pun menahan. Ya, beliau akhirkan. Selanjutnya, dalil lainnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya'a ila thulusil laili aw nisfih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku khawatir untuk memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan salat Isya hingga sepertiga malam. Ya, setelah sepertiga malam atau separuhnya. Ini menunjukkan apa? Memang untuk salat Isya itu adalah yang bagus adalah diakhirkan. Ya. Tapi bagaimana Ustaz di masjid-masjid semuanya tepat waktu, ya sudah nggak apa-apa. Ya, kita mengikuti aja salat di masjid nggak apa-apa. Ya. Dan ini adalah sebuah keutamaan, sebuah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila hal tersebut memungkinkan maka itu lebih baik. Tapi kalau tidak, ya justru menimbulkan fitnah, misalnya, ya kita sebagai takbir masjid kita akhirkan ini sunnah, ya diakhirkan sampai ya tengah malam, maka ini juga nanti bisa justru menimbulkan fitnah dari para jamaahnya. Maka tetap harus melihat keadaan jamaahnya juga. Wa alaihi fasunnatu fi haqqil mar'ati haitsu annaha la tartabit bi jama'atin an tuakhira al-isya. Oleh karena itu sunnahnya bagi wanita juga, yang mana wanita itu memang tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Ya. Dia di rumah sholat, maka saat itu dia pun dianjurkan ya bagi para wanita untuk mengakhirkan sholat Isya. Idza lam yakun fi dzalika masyaqqatun 'alaiha, jika memang tidak ada kesulitan untuk melaksanakannya. Ya, jadi bagi wanita sholat di rumah misalnya, maka juga dianjurkan untuk mengakhirkannya. Itu lebih baik. Ya. Wa kadar rajulu idza lam yakun bi jama'atin
kan yakuna fi tariqi safarin wa nahwihi. Begitu pula seorang laki-laki yang dia sedang tidak sholat di masjid berjamaah, misalnya karena udzur, misalnya karena safar, dia sedang perjalanan, masuk waktu Isya, dia akhirkan, maka itu lebih utama, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, innahu la waqtuha laula nasyqa lumat. Sesungguhnya ini waktunya yang terbaik untuk sholat Isya itu. Seandainya saja aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, pasti beliau akan memerintahkannya. Jadi itu adalah sunnah-sunnah di waktu Isya, dan mungkin ini materi yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Yang mana insya Allah akan untuk sunnah-sunnah yang muakkatah ini sudah selesai, kita selesaikan, ya. Mulai dari sebelum subuh, kemudian subuh, kemudian waktu duha, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya sudah, ya, rangkaian sunnah-sunnahnya sampai isya, ya. Selanjutnya kita akan masuk pada masih setelah isya, yaitu adalah sunnah-sunnah ketika akan pergi tidur. Ini ada bab khusus karena memang cukup banyak sunnah-sunnahnya ketika seseorang akan tidur. Yang ini merupakan adab-adab yang perlu dilakukan ketika seseorang hendak berangkat tidur, ya, baik itu amalan maupun ada bacaan-bacaan yang dianjurkan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini bisa kita amalkan dan menjadi bekal kita untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, maka datangnya dari kami dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada datang kebenaran, maka semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita sekalian, masukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.